Jika di film Death of Me, ramuan Namun Prey digunakan untuk menjebak para tumbal. Namun dalam film kali ini ramuan itu digunakan untuk memikat cinta. Film yang disutradarai oleh Dolyasid Nyombgul ini berkisah tentang seorang wanita yang bernama Prey, di mana ia terikat dengan roh suci Naman Prey. Prey dihantui oleh roh wanita yang terus mengikuti dan menerornya. Meski awalnya ia ketakutan, namun Prey bisa menaklukkan roh Naman Prey dan berdamai dengan hantu wanita itu. Ia mulai mengalami kebangkitan spiritual dan nasibnya berubah drastis. Berikut ceritanya. Sebuah kapal nelayan Kamboja sampai di checkpoint batas perniagaan Pelabuhan Siam Trang, Thailand. Para penumpang sudah memasuki area negara Thailand sejauh 2 km. Petugas bea cukai di pelabuhan itu memeriksa kelengkapan dokumen para pelancong. Seorang biksu asal Kamboja yang ikut dalam perjalanan kapal itu juga diperiksa petugas bea cukai. Saat ditanya alasan mengunjungi Thailand, biksu itu berkata jika ia diutus untuk mengirimkan barang. Sang petugas memeriksa isi tas biksu itu dan membuka semua isinya. Setelah semua aman, ia mengembalikan tas biksu Nin dan mengusirnya. Saat petugas melihat kalung yang dikenakan Nin, ia kembali memanggil biksu itu untuk diperiksa. Ia meminta biksu itu untuk menjelaskan isi ramuan di kalungnya. Nin berkata kalung itu berisi ramuan Naman Prey yang bisa mengikat cinta. Petugas bea cukai yang skeptis itu justru menggoda sang biksu dan memberikan minyak itu pada petugas wanita. Ia berkata jika ramuan itu mirip seperti minyak wangi. Biksu Nin tampak sangat khawatir dan meminta wanita itu untuk tidak mencoba ramuannya. Namun saat perempuan itu mengendus isi Naman Prey, tiba-tiba petugas mengembalikan ramuan itu dan meloloskan sang biksu. Setelah mendapat semua barang yang ia bawa, biksu itu berjalan kaki untuk menuju ke kuil terdekat. Namun tiba-tiba biksu itu dipukul lehernya dari belakang oleh pria tak dikenal. Pukulan itu sontak langsung membuat sang biksu tak sadarkan diri. Pria yang melakukannya itu bergegas mencuri kalung berisi minyak Naman Prey dan kabur membonceng temannya. Petugas wanita bea cukai yang melihat kejadian itu sama sekali tak menolong dan hanya terdiam dalam ruangannya. Seketika wanita itu tiba-tiba merasakan pusing dan mual-mual. Malam harinya saat wanita itu tidur lelap, tangannya mulai menggerayangi tubuhnya sendiri dan melakukan masturbasi. Saat ia sedang seru-serunya, tiba-tiba kisah bermula di kawasan industri Mapha yang berjarak 250 km dari perbatasan Thailand. Jasa logistik barang Kim Shipping tengah melaksanakan rapat terbatas. Saat itu Departemen Keuangan dan Akuntansi baru saja menghadapi krisis besar dan dituntut untuk segera bangkit agar dapat menyelamatkan perusahaan. Pimpinan departemen, Bos Toy, memuji kerja bawahannya yang terus memberikan loyalitas tanpa batas hingga keuangan perusahaan bisa bangkit kembali dengan cepat. Semua karyawan yang didominasi wanita itu pun bertepuk tangan sebagai wujud apresiasi diri sendiri atas kerja keras selama masa sulit. Saat semua karyawan tersenyum lebar, seorang gadis cantik bernama Prey hanya diam termenung setengah melamun. Setelah mereka meneriakkan jargon departemen, seluruh karyawan kembali ke meja kerja untuk melakukan job desk masing-masing. Prey terlihat lesu dan menyilang tanggalan untuk membunuh rasa bosan dari hari ke hari. Terlebih lagi saat seorang wanita memberinya pekerjaan sangat banyak hingga tumpukan kertas memenuhi meja kerjanya. Tiba-tiba wanita lain berkata jika Bos Toy meminta Prey untuk masuk ke ruangannya. Segera Prey bergegas menemui atasannya itu, berharap ada hal penting yang akan dibicarakan. Namun ekspektasinya tak sama dengan realitanya. Bos Toy justru pamer liburannya ke Jepang beberapa waktu lalu dan memberi hadiah tak pantas untuk Prey. Hadiah yang ia belikan itu berupa mainan anjing yang bergerak-gerak tak senonoh. Sambil memainkan souvenir itu, Bos Toy terus merayu Prey agar mau dikencaninya. Prey memasang tampang jutek dan memilih untuk kembali ke meja kerja. Bos Toy masih saja memainkan souvenir di tangannya dengan tawa misterius.
Sementara rekan kerjanya Prey mulai membicarakannya di belakang karena perhatian atasan mereka berlebihan kepada Prey. Gadis lugu itu melenggang pergi meski tahu dirinya dibicarakan. Ia kembali ke meja kerjanya dan bergegas mengerjakan semua pekerjaan hari itu. Lek yang berasal dari departemen teknik terlihat sedang memperbaiki mesin fotokopi. Melihat paha si Prey yang mulus, Lek pun tak kuasa menahan gairah. Ia sampai berjongkok hanya untuk melihat isi dalam rok mini Prey. Melihat Prey sibuk bekerja, Lek justru mengganggunya dan berkata jika ia ingin bercinta dengan Prey. Jawaban Prey kali ini sangat mengejutkan. Gadis itu dengan sukarela mau memuaskan Lek dengan mulutnya. Namun sayangnya itu semua hanya mimpi. Lek pun terbangun saat tidur di kursi pelabuhan. Ia dikejutkan oleh suara temannya, Nana. Ia menyapa Lek dan berkata jika pamannya memberi ramuan cinta yang disebut Naman Prey. Nana menceritakan jika Bos Tong memberikan ramuan itu pada pamannya yang baru saja meninggal beberapa minggu lalu. Nana menunjukkan ramuan itu dari kantong celananya. Kata sang paman, ramuan itu berasal dari Kamboja. Nana menceritakan betapa ampuhnya ramuan cinta itu dari cerita yang dikatakan pamannya saat masih hidup. Sang paman berkata jika seorang pemuda pernah menggunakan ramuan itu untuk memikat hati pelanggannya. Ia bekerja di sebuah tempat cuci mobil yang kedatangan tamu wanita cantik. Setelah mengoleskan minyak itu secara diam-diam ke tangan si wanita, pria itu bisa dengan mudah menyetubuhinya. Dan adegan kembali terlihat khusus untuk 18 ke atas. Lek masih ragu dengan khasiat dari ramuan tersebut. Meski demikian, Nana tetap memberikan minyak Naman Prey untuk Lek sebagai upaya menjemput cinta. Di tempat lain, Prey sedang menunggu ibunya yang terbaring koma di rumah sakit. Seorang perawat mendekatinya, meminta Prey untuk ikut ke kantor guna menyelesaikan pembayaran biaya pengobatan ibunya. Saat malam tiba, Prey melihat ada sandal perempuan lain di teras rumah. Ia menata barang belanjaannya dan melihat pamannya yang baru saja melakukan sesuatu. Paman Prey menanyakan alasan keponakannya itu selalu pulang terlambat akhir-akhir ini. Prey menuturkan jika ia harus mengunjungi ibu di rumah sakit. Mendengar hal itu, paman justru marah dan berkata jika ibu Prey tak butuh dikunjungi lagi. Ia bahkan sudah berencana untuk menjual rumah itu. Prey tampak tak setuju dan berkata jika ia sama sekali tak akan menjual rumah tersebut. Paman berkata bahwa rumah itu adalah milik ibu Prey dan juga miliknya. Pria itu menatap ke arah Prey seraya berteriak jika ayah Prey meninggalkan banyak hutang dan mereka selalu dikejar oleh debt collector. Prey pun bergegas pergi dan berpapasan dengan pacar pamannya yang keluar dari kamar. Mereka kembali melakukan hal itu di depan Prey yang membuat gadis itu semakin frustasi melihat kebiasaan buruk sang paman. Malam berikutnya, Prey mengajak Lek untuk datang ke sebuah tempat karaoke. Ternyata Prey diundang oleh bos Prey untuk rapat dengan kliennya di tempat tersebut. Sebelum masuk ke dalam, Prey sudah merasakan ada hal yang janggal. Mereka berdua masuk ke dalam dan disambut oleh pelayan yang langsung mengantar mereka ke ruangan Bos Toy di lantai 2. Pemandangan mengejutkan, kembali terlihat adegan suasana tempat karaoke yang lebih mirip seperti lokalisasi. Saat masuk ke ruangan bosnya, pria tua itu justru tengah bermesraan dengan wanita lain. Prey bertanya di mana kliennya berada. Bos Toy memberikan alasan palsu dengan mengatakan jika meeting ditunda pekan depan. Ia menyingkirkan wanita di sampingnya dan meminta Prey untuk duduk tepat di dekatnya. Prey memilih duduk agak jauh dan meminta Lek untuk masuk ke dalam. Sontak, Bos Toy sangat kesal melihat Lek ada di tempat itu juga. Merasa jiwanya terancam, Lek pun izin keluar dari ruangan. Prey enggan ditinggal berdua saja dan dengan sengaja menumpahkan minuman ke pakaian Bos Toy. Saat pria tua itu marah-marah, Lek dan Prey pamit bergegas pergi dari tempat mesum itu. Sebelum sampai rumah, Prey mengajak Lek makan sebagai tanda terima kasih karena sudah menemaninya bertemu dengan si bos. Sesampainya di tempat makan, Lek menelpon Nana untuk menanyakan cara menggunakan ramuan cinta itu. Namun ternyata si Nana juga tak tahu bagaimana cara yang benar untuk menggunakan ramuan tersebut. Ia hanya berkata jika ramuan itu bisa digunakan dengan cara apapun. Lek kembali ke meja makannya sambil mendengarkan curhatan si cantik Prey. Setelah semua unek-unek Prey tersampaikan, Lek menawarkan bir pada wanita itu.
Ia ingin Pre melupakan semua kesedihan itu dan melangkah lebih baik esok hari. Pre menerima tawaran Le untuk minum bir dan pergi ke toilet sejenak. Setelah memesan minuman, Le membacakan mantra yang tertulis di bungkus ramuan itu. Ia menuangkan isi ramuan ke dalam gelas yang merubah warna bir menjadi kemerahan. Ajaibnya, setelah teraduk rata, minuman itu kembali ke warna semula. Setelah Pre kembali ke mejanya, Le segera memberikan minuman itu untuk gadis pujaannya. Ia sangat berharap ramuan itu akan manjur dan Pre menerima cintanya. Saat menenggak bir beracun itu, Pre merasakan ada yang aneh dengan rasa birnya. Namun, untuk menghargai temannya, ia pun menghabiskan minuman tersebut. Dalam perjalanan pulang, Pre tak kuasa menahan kantuk. Le menggantikan menyetir sambil terus memperhatikan Pre yang tidur pulas. Lagi-lagi Le menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ia tiba-tiba nyosor ke wajah Pre yang langsung membuat gadis itu terbangun. Pre pun sangat marah dengan kelakuan sembrono Le. Ia menyuruh pria mesum itu untuk keluar dari mobilnya. Segera Pre duduk di bangku kemudi dan mengendarai mobilnya sendirian. Baru beberapa meter berjalan, Pre tiba-tiba merasakan mual yang sangat hebat. Ia meraba ke dalam kerongkongannya dan menemukan rambut yang sangat panjang di dalamnya. Pre pun menarik rambut itu hingga habis terurai. Saat ia melihat ke arah spion tengah, sosok hantu perempuan muncul menampakkan diri dan membuat Pre berteriak sangat ketakutan. Teriakan Pre itu sontak membuat Le khawatir dan berlari memeriksa Pre. Saat ditemui, raut wajah Pre sudah jauh berbeda. Gadis polos itu tiba-tiba berubah menjadi binal dan melakukan hal itu dengan Le di dalam mobil. Saat adegan sedang seru-serunya, tiba-tiba sosok Pre yang cantik berubah menjadi hantu wanita busuk yang mengerikan. Tanpa disadari, paha Le sudah dipenuhi dengan darah. Ia bergegas lari menyelamatkan diri, namun hantu itu terus mengejarnya. Tangan hantu itu memanjang dan menyeret Le untuk kembali melakukan hal itu dengannya. Selang beberapa jam berlalu, Pre sampai juga di rumah. Saat ia mengunci mobil, Pre melihat sosok dirinya yang lain masuk ke dalam. Sosok itu sangat mirip dengan dirinya sendiri. Pre bergegas masuk ke rumah dan menyalakan semua lampu. Setelah melewati hari yang berat, Pre bergegas mandi untuk menenangkan diri. Ia mengamati tubuhnya sendiri dan tiba-tiba pagi harinya, Pre seakan lupa dengan apa yang terjadi semalam dan melangkah seperti biasanya ke kantor. Dalam mobilnya, Pre menemukan ponsel milik Le yang tergeletak di bangku samping kemudi. Ia membawa ponselnya itu untuk mengembalikannya. Namun sesampainya di kantor, rekan kerjanya itu tak kelihatan batang hidungnya. Pre pun memeriksa bangku belakang mobil yang ternyata terdapat bercak darah cukup banyak. Siang itu, dua petugas kepolisian datang ke kantor untuk memeriksa laporan dari Bos Toy. Mereka tengah memeriksa keberadaan Le yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Pre langsung menyimpan ponsel Le di rak meja sebelahnya. Saat istirahat siang, Pre berbelanja di toko dekat kantor sendirian. Saat makan siang, Pre bertemu dengan mantannya semasa SMA yang bernama Tana. Perjumpaan itu tak sengaja dan membuat mereka berdua larut dalam nostalgia. Mereka saling menanyakan kabar satu sama lain. Tana kini bekerja di sebuah restoran mewah dekat pelabuhan. Mereka pun saling bertukar nomor handphone agar bisa saling berkabar. Sebelum pergi, Tana merayu Pre dan meminta gadis itu untuk datang ke restorannya saat senggang. Setelah menyelesaikan makan siang, Pre berjalan kembali ke kantornya. Baru masuk lobi, security perusahaan menyampaikan jika Pre sudah ditunggu oleh Bos Toy di ruangannya. Pre bergegas menemui atasannya itu dan diperkenalkan dengan Inspektur Ea. Polisi itu langsung menginterogasi Pre yang diduga dekat dengan Le. Selain mengungkapkan alasan menghilangnya Le, ternyata Bos Toy membuat cerita bahwa Le telah mencuri uang perusahaan. Karena Pre adalah orang terakhir yang bertemu dengan Le, pihak kepolisian menuduh Pre terlibat dalam kegiatan penggelapan uang. Mendengar hal itu, Bos Toy langsung merubah laporannya. Ia kembali mengarang cerita untuk melepaskan Pre dari tuduhan tersebut.
Merasa dipermainkan, Inspektur Ea meminta Toy Profit agar lebih serius dalam membuat laporan. Dua polisi itu pun langsung melenggang pergi. Bos Toy tak mau menyia-nyiakan kesempatan berdua dengan Prey. Ia pun mengajak Prey untuk makan bakso babi nanti malam. Sesampainya di tempat itu, Prey disambut dengan hidangan santap malam mewah. Ia bertanya di mana Bos Toy berada. Ternyata pria itu sedang mandi di toilet restoran. Sembari menunggu bosnya mandi, Prey meminum jus jeruk yang ia pesan. Tak lama kemudian, Bos Toy sudah selesai membersihkan diri dan bergabung dengan Prey di meja makan. Ia kembali melancarkan aksinya dengan rayuan maut. Namun hal itu tak bisa meluluhkan hati Prey. Gadis itu segera beranjak dari tempat duduknya dan bergegas pergi. Namun tiba-tiba Prey terjatuh lemah dan pingsan di tempat. Ternyata Bos Toy telah menuangkan obat tidur di minuman gadis itu. Pria itu membawa Prey masuk ke dalam kamar dan melancarkan aksi bejatnya. Ia melepaskan celana Prey dan menciumnya. Lalu tiba-tiba pria itu bersiap untuk berbuat itu pada Prey. Seketika mata Prey terbelalak dan melotot ke arah Bos Toy. Ia merubah posisi dan membuka bajunya sendiri. Hingga tiba-tiba sosok Prey berubah menjadi hantu menyeramkan. Darah mulai menyembur dari selangkangannya dan membuat pria itu semakin panik ketakutan. Dengan kaki dipenuhi darah, Bos Toy berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara pria yang asli sudah keluar dari restoran itu dan mengendarai mobil sampai ke rumahnya. Malam itu, Prey mendapat telepon dari rumah sakit yang menanyakan perihal kesediaan pihak keluarga untuk mendonorkan beberapa organ tubuh milik ibu Prey. Gadis itu pun menyetujui hal itu dan menyerahkan semuanya ke pihak rumah sakit. Sesampainya di rumah, sandal merah kembali terlihat di teras rumahnya. Bahkan di pintu tertempel iklan jika bangunan itu akan dijual murah. Seperti biasa, Prey menyalakan lampu dan mendengar suara paman yang tengah bermain kuda-kudaan dengan pacarnya. Prey bergegas masuk ke kamar pamannya dan mengguyur air ke kedua orang sinting itu. Tak betah tinggal di rumah bersama paman, Prey kembali pergi untuk menemui Tana di restoran. Prey bertahan di restoran bahkan sampai tutup. Tana sangat mengerti dengan keadaan keluarga Prey dan menawarkan kamar untuknya. Namun Prey menolak dan bergegas pamit. Sebelum pergi, Tana mencium tangan Prey dan mereka berdua pun berakhir di atas ranjang. Malam itu, Prey seakan menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tana. Namun tiba-tiba Prey kembali mengelak dan berkata jika ia takut terjadi hal buruk pada Tana setelah melakukannya. Karena Tana terus mendesaknya, akhirnya mereka melanjutkan perbuatan itu. Sampai selesai melakukannya, Prey merasakan ada hal yang janggal. Malam itu dirinya sama sekali tak berubah menjadi hantu atau bahkan menyakiti Tana. Pagi harinya, Prey terbangun dengan kelegaan karena pria yang dicintainya itu tidak bernasib sama dengan pria lain yang menyetubuhinya. Di tempat lain, Inspektur Ea menemukan Bos Toy Profit mati gantung diri di penjara. Menurut keterangan rekannya, polisi menemukan pria itu berjalan di jalanan tanpa memakai celana selai pun. Bahkan, atasan Prey itu berteriak histeris ke toko seraya mengatakan jika ia dikejar hantu. Polisi membawa Toy ke kantor agar ia menenangkan diri. Malam harinya, polisi yang berjaga mendengar Bos Toy berbicara sendiri. Hingga esok paginya, ia ditemukan telah gantung diri. Di bilik penjara lain, Biksu Nin terlihat tersenyum. Ea mendekati si biksu yang bertingkah aneh dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi semalam. Biksu itu mengatakan jika Toy Profit telah terkena kutukan ramuan Naman Prey. Mendengar nama yang tak asing itu, Inspektur Ea meminta Biksu Nin untuk menjelaskan asal-usul ramuan tersebut. Sembari menyeruput teh hangat, biksu itu menceritakan bahwa ada seorang wanita Virgo yang menyerahkan semua hati, tubuh, dan jiwanya pada seorang pria idaman. Mereka selalu menghabiskan malam bersama dan melakukan hal terlarang. Hingga suatu malam pria itu menjebak kekasihnya sendiri dan menjualnya ke pria lain. Hal itu membuat si wanita hamil dan menjadi bulan-bulanan warga. Tak ada seorang pun yang mau anak itu lahir. Inspektur Ea menata bantal dan tidur di lantai agar otaknya bisa berpikir dengan maksimal. Sementara Biksu Nin kembali melanjutkan ceritanya.
Di suatu malam, para warga memergoki perbuatan mesum perempuan hamil itu dan mengaraknya menuju kuil tanpa busana sehelai pun. Tampaknya wanita itu sudah babak belur dipukuli oleh warga. Di hadapan sang biksu, ia bersumpah akan membalaskan dendam pada semua orang yang telah menyakitinya. Biksu itu menghukum si wanita dengan membakar dagunya hingga keluar minyak yang dijadikan ramuan cinta bernama Naman Prai. Biksu itu menjelaskan siapapun orang yang mencuri ramuan itu dan menggunakannya dengan cara salah, maka iblis wanita itu akan meneror dan menghantuinya sampai mati. Inspektur Ea kini mengerti mengapa Biksu Nin kembali ke Thailand. Ternyata ia ingin mencari ramuan Naman Prai yang dicuri oleh seorang ketika berjalan di pelabuhan. Inspektur menunjukkan botol ramuan yang telah kosong lengkap dengan kalungnya. Sementara itu, Prai kembali bekerja di kantor dan menemui bagian HRD untuk mengambil gaji. Rekan kerjanya yang lain tengah membicarakan atasan mereka yang lari tanpa celana ke toko tadi malam. Prai pun berjalan kembali ke ruang kerjanya. Ponselnya yang berdering itu membuat Prai berhenti tepat di depan jendela untuk menerima telepon dari Tana. Ia mengkhawatirkan kondisi Tana yang ternyata baik-baik saja meski sudah berhubungan dengan dirinya. Sambil merayu, Tana meminta Prai untuk menemuinya lagi nanti malam. Namun dari balik jendela, Prai melihat ada mobil polisi yang berhenti tepat di parkiran perusahaan. Ya, segera menutup telepon dari Tana ketika melihat para polisi itu masuk ke dalam kantor. Prai pun mengambil tas di meja kerjanya dan bergegas kabur ke parkiran mobil. Saat ia sedang buru-buru, Prai melihat dirinya sendiri masuk ke dalam kantor. Ya, tak mau ambil pusing dan segera masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba hantu wanita itu terlihat menempel di tubuh Prai dan sama sekali tak mau lepas. Mendengar teriakan itu, Inspektur Ea menggedor jendela mobil Prai dan membawanya ke kantor polisi. Gadis itu pun diinterogasi habis-habisan. Ea mengatakan jika semalaman ia mengikuti Prai dan menemukan kalung berbandul botol ramuan. Ia bertanya apakah Prai mengenal Bos Tong, orang yang telah mencuri ramuan itu dari Biksu Nin. Prai mengaku tak tahu menahu tentang botol ramuan itu dan tak mengenal pria yang bernama Tong. Inspektur Ea kembali menatap bantal di lantai untuk berpikir sambil rebahan. Ia menjelaskan jika kejadian yang menimpa Prai pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Beberapa wanita yang terkena mantra dengan cara yang salah akan membuat pria yang tidur dengannya mati atau menjadi gila. Prai bertanya bagaimana cara untuk menghentikan mantra kutukan itu. Sambil berjalan mendekati Prai, Inspektur Ea berkata jika ia mengenal satu biksu yang bisa memutus kutukan tersebut. Namun tiba-tiba Inspektur yang ketakutan sampai terpental menabrak tumpukan kedus. Setelah hantu itu menghilang, Inspektur bertanya siapa saja orang yang tidur dengan Prai. Karena biasanya wanita yang terkena kutukan itu akan lupa ingatan saat melakukannya. Prai menyangkal dan berkata jika pria yang tidur dengannya saat ini masih hidup dan dalam kondisi yang baik. Inspektur Ea meminta Prai untuk memastikan kondisi pria itu karena ditakutkan pria itu sedang sekarat. Segera Prai bergegas pergi menuju ke restoran milik Tana. Ia menghubungi pria itu namun teleponnya tidak tersambung. Prai masuk ke dalam restoran yang sudah tutup dan menemukan ponsel Tana berada di meja kasir. Gadis itu berjalan menuju ke kamar Tana yang ternyata pria itu sedang melakukan hubungan dengan wanita lain. Melihat pemandangan itu, Prai sangat sakit hati. Tana justru terlihat santuy menghadapi Prai dan bertanya mengapa Prai tak memberi kabar jika akan datang. Ning, wanita yang sedang bersama Tana, justru mengajak Prai untuk ikut bersenang-senang di atas ranjang. Prai yang kesal itu pun setuju dengan ide mereka dan langsung melakukannya. Mereka menutup mata Tana dan mengenakan pakaian khas 50 Shades of Grey. Hingga saat Prai bermain kuda lumping, tiba-tiba hantu itu kembali muncul dan membuat Ning muntah-muntah. Tana tak bisa mendengar teriakan Ning dan mulai mengkhawatirkan sahabat ranjangnya itu. Namun hantu di dalam tubuh Prai terus menyiksa Tana hingga pria itu membuka penutup matanya sendiri. Setelah tahu yang di atasnya adalah setan, Tana berteriak kencang dan kabur dari sosok mengerikan itu. Sementara hantu itu merangkak dengan tubuh memanjang dan langsung menyantap pria itu hidup-hidup.
Pagi harinya, Pre terbangun sendirian dan bergegas pergi dari kampung halamannya itu. Ia mengemasi semua pakaian dan kembali memasang iklan rumah dijual tepat di pintu depan. Pre masuk ke dalam mobil dan menatap arah hantu wanita yang selama ini selalu bersamanya. Akhirnya, Pre bisa berdamai dengan setan yang ada pada dirinya dan pergi jauh agar tidak menyakiti orang yang ia sayang. Ia juga berpesan pada Inspektur Ea untuk berhenti mengikutinya karena ia tahu siapa laki-laki yang pantas untuk dibunuh. Meski sang inspektur sudah membaca surat dari Pre, ia tetap tak mau tinggal diam. Ia pun menemui Ning untuk meminta keterangan saat malam mengerikan itu terjadi. Hingga saat ini ia masih mencari tahu rahasia di balik semua yang terjadi dan film pun berakhir. Di Thailand, ramuan Naman Prai dibuat dari minyak jasad orang mati. Jimat kuno itu dipercaya bisa digunakan untuk memikat lawan jenis. Secara tradisional, Naman Prai diekstradisi dengan membakar dagu wanita yang sudah meninggal atau bahkan bayi yang meninggal sebelum waktunya. Meski demikian, setiap Naman Prai adalah unik dan setiap arwah wanita yang sudah meninggal mampu membawa cinta atau ketertarikan seksual bagi penggunanya. Beberapa roh atau jiwa Naman Prai ini mungkin juga tidak bersedia membantu. Dalam kasus Pre, arwah Naman Prai membantunya membalaskan dendam pada pria hidung belang yang sengaja melakukan hal tak senonoh pada dirinya. Namun ketika Pre benar-benar ingin melakukan dengan tanah, hantu itu tak mau mengganggu. Apapun itu, jangan pernah memaksakan kehendak orang lain karena belum tentu berakhir seperti yang diinginkan. Terima kasih dan sampai jumpa.